kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita sudah belajar lagi. Sekarang kita memasuki materi kedua, lanjutan bab 1 tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Harapan Bapak, anak-anak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Anak-anak, seperti biasa sebelum belajar dimulai, mari kita bersama berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anak, sebelum Bapak mulai menjelaskan, Bapak ingatkan lagi bahwa
pembahasan materi ini adalah 2 jam pelajaran. Yang pertama Bapak gunakan untuk menerangkan materi 2 bab 1. Kemudian sisanya anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas. Namun tugas kali ini sudah Bapak buat kerangkanya. Kalian tinggal meneruskan sekaligus menjawab. Jadi lebih mudah seperti sebelumnya. Yang ketiga, siapkan catatan untuk merangkum dan jawaban soal-soal. Seperti biasa, selesai mengerjakan difoto dan dikirimkan langsung ke WA Bapak. Hari itu juga ke nomor WA 089 689 842 766. Bapak ulang nomor WA 089 689 842 766. Anak-anak, Bapak lanjutkan. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 6 bahasan, yaitu setelah pelajaran ini selesai diharapkan siswa dapat yang nomor 5 menjelaskan pengertian politik, nomor 6 memberi contoh perilaku ancaman politik di berbagai lingkungan dan cara penyelesaiannya. Ketujuh, menjelaskan pengertian ekonomi. 8. Memberi contoh perilaku ancaman ekonomi di berbagai lingkungan dan cara penyelesaiannya. 9. Penjelasan pengertian sosial. Dan ke-10, memberi contoh perilaku ancaman sosial di berbagai lingkungan dan cara penyelesaiannya. Anak-anak, selanjutnya ikuti penjelasan Bapak. Yang kelima, pengertian politik. Jika kita bicara kata politik, kita akan terkait atau berhubungan erat dengan kekuasaan, berhubungan erat dengan pemilu, berhubungan erat dengan demokrasi, berhubungan erat dengan menyampaikan pendapat, berhubungan erat dengan demonstrasi, dan berhubungan erat dengan musyawarah. Yang ketujuh, pengertian ekonomi. Berbicara tentang ekonomi terkait dengan kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan itu ditandai dengan tercukupi atau terpenuhi kebutuhan seseorang, atau hidupnya cukup, tidak kekurangan dalam hidup sehari-hari. Itu adalah pengertian ekonomi. Selanjutnya, contoh perilaku ancaman ekonomi di berbagai lingkungan dan cara penyelesaiannya. Bapak beri contoh di lingkungan kelas. Perilaku anak adalah ketahuan nyontek. Ancamannya adalah dikeluarkan dari sekolah, sehingga harus mengulang. Ini namanya ancaman ekonomi. Kenapa begitu? Karena orang tua harus mengeluarkan uang lagi. Nah, penyelesaiannya ya harus belajar dengan jujur. Jika tidak belajar, maka nilainya jelek. Ya, tetapi tidak boleh nyontek, lebih baik remedi sehingga bisa naik kelas dan tidak mengeluarkan uang lagi. Ini namanya anak yang ekonomis, yang hemat, tidak boros. Nah, contoh lain sudah ada panduannya. Anak-anak, bahasan yang ke-9, pengertian sosial. Berbicara sosial, kita akan berhubungan erat dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Satu orang dengan satu orang yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hubungan perorangan atau antar kelompok itu harus baik, karena orang itu pasti butuh orang lain. Bapak ulang, hubungan perorangan maupun antar kelompok itu harus baik, karena orang itu pasti butuh orang lain. Juga karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh nyata,
Jika siswa ingin pandai, pasti membutuhkan seorang guru. Yang kedua, orang mau membangun rumah, pasti butuh tukang bangunan. Dan yang terakhir, contoh siswa untuk bersekolah bisa berjalan lancar, membayar SPP dengan lancar, maka perlu orang tua. Maka baik-baiklah dengan orang tua, dan seterusnya. Yang terakhir ke-10, contoh perilaku ancaman sosial di berbagai lingkungan dan cara penyelesaiannya. Bapak beri contoh 1 di negara. Saat lampu merah, siswa tetap jalan. Ancamannya pasti celaka karena tertabrak dengan kendaraan lain. Ancamannya apa? Di samping tadi celaka, juga dibenci oleh petugas atau Pak Polisi. Artinya hubungan sosialnya manusia dengan manusia, orang dengan polisi itu jelek. Penyelesaiannya, jika lampu merah ya wajib berhenti supaya tidak celaka dan tidak dibenci oleh polisi. Contoh lain sudah ada panduannya. Demikian anak-anak penjelasan materi 2 bab 1. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi, rangkum penjelasan tadi, catat di buku catatan atau buku rangkuman PPKN. Karena kerapian catatan juga Bapak nilai, di samping nilai prestasi, pengetahuan dan ulangan harian ini atau tugas ini dan perilaku. Tugas siswa seperti biasa untuk pemantapan materi 2 bab 1 ini, kerjakan tugas wajib siswa ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 3 tugas, yaitu terdiri dari tugas 2A, tugas 2B, tugas 2C, dengan sisa waktu yang ada pada jam pelajaran ini. Sekali lagi sudah Bapak pandu soal-soalnya sehingga anak-anak akan mudah mengerjakan. Terakhir, jangan lupa ditulis identitas lengkap. Saya ulang, jangan lupa ditulis identitas lengkap di sudut kanan atas, yaitu nama, nomor absen, kelas. Selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan pada anak-anak sekeluarga. Amin ya Rabbal alamin. SMK bisa, anak-anak juga pasti bisa.